Oke teman-teman, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga sehat terus dan yang paling utama adalah semoga tetap semangat terus belajar bareng aku supaya kalian bisa lulus di tahun ini. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas soal TWK teman-teman. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke soal nomor 1, kita bakalan bahas dulu soal PR ya. Ada 2 nomor di sini. Oke, kita langsung aja kita baca dulu soalnya. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan integritas adalah. Oke, integritas ya teman-teman. Kalian pasti udah tahu dong apa itu integritas dan bagaimanakah sikap yang dikatakan integritas itu teman-teman. Oke, coba kita lihat yang optionnya. A. Mengakui kesalahan yang diperbuat oleh rekan kerja. B. Memberikan kemudahan kepada orang yang berjasa. C. Menagih balas jasa atas sebuah pelayanan yang diberikan. D. Mengerjakan tugas atasan dengan loyal. E. Menggunakan fasilitas dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, yang C ini jelas sudah aku eliminasi ya, kurang tepat. Kemudian juga yang A ini juga tidak masuk ke konteks soal. Yang B juga teman-teman. Jadi ada 3 option yang kita eliminasi. Dan tersisa 2 option nih yang belum kita eliminasi adalah D dan E. Nah, di kolom komentar aku banyak lihat ya, ada yang jawab D dan juga E. Kira-kira jawaban yang paling tepat tuh yang mana, teman-teman? Oke, kalau yang D itu mengerjakan tugas atasan dengan loyal. Loyal itu artinya patuh ya, teman-teman. Nah, kemudian yang E, menggunakan fasilitas dengan sebaik-baiknya. Oke, menurut kalian yang mana nih, D sama E, teman-teman? Ingat ya, ditanyakan adalah contoh perilaku yang menunjukkan integritas, teman-teman ya. Yaitu kesatuan antara tindakan, ucapan ya, dan komitmen. Konsisten juga dia teman-teman, integritas. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, aku langsung aja ya ke jawabannya, yaitu adalah yang E teman-teman. Itu adalah menurut aku, yaitu menggunakan fasilitas dengan sebaik-baiknya. Kenapa aku bilang yang E teman-teman? Karena sikap integritas itu adalah sikap seseorang yang mengupayakan agar dirinya menjadi seseorang yang bertanggung jawab, bisa dipercaya perkataan dan tindakannya, berkomitmen terhadap nilai-nilai moral serta kemanusiaan. Dengan demikian, menggunakan fasilitas yang sebaik-baiknya itu sudah masuk ke salah satu sikap integritas, yaitu bertanggung jawab teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, selamat buat kalian yang jawab E teman-teman. Buat kalian yang masih salah, tetap semangat ya, belajar terus, digali terus tentang ya soal-soal TWK seperti ini, penalaran seperti ini teman-teman, supaya analisis kalian bagus nanti pas ujiannya. Oke, kita lanjut lagi ke PR yang kedua. Oke teman-teman, kita masuk ke PR nomor 2, yaitu kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah sebagai salah satu stakeholder memiliki peran kunci dalam. Oke teman-teman, stakeholders itu artinya pemangku kepentingan ya. Nah, di sini itu ada 3 pemerintahan yang baik, yaitu dari pemerintah, kemudian sektor swasta, dan masyarakat teman-teman. Nah, tapi di soal ini adalah yang ditanyakan peran pemerintah teman-teman ya. Nah, peran pemerintah itu dalam mewujudkan pemerintahan yang baik itu adalah yang jawabannya adalah yang mana teman-teman? Ayo, yang mana? Oke, yang A ya, jelas ya teman-teman, yang A yaitu menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif. Nah, ini tuh merupakan peran dari si pemerintah teman-teman. Nah, ini aku singkatkan aja dengan P ya. Oke, pemerintah. Kemudian kalau yang B itu menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Nah, ini tuh merupakan peran dari si sektor swasta teman-teman. Nah, jadi aku singkatkan dengan S ya, itu swasta. Kemudian yang C itu mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi. Nah, ini lebih perannya ke masyarakat, yaitu aku singkatkan dengan M ya teman-teman. Nah, jadi yang D sama E ini bukan. Oke, berarti pada mewujudkan pemerintahan yang baik itu ada 3 domain atau 3 peran kunci utamanya. Itu ada 3 ya teman-teman, yaitu dari pemerintah, kemudian sektor swasta, dan masyarakat. Nah, masing-masingnya peran mereka ini adalah, yang pemerintah adalah yang menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif. Kemudian peran dari sektor swasta itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Kemudian peran dari masyarakat itu adalah mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan mengajak seluruh anggota masyarakat yang berpartisipasi teman-teman. Oke, itu ya jawabannya, jadi yang A. Dan kalau kalian mau catat, boleh catat dulu teman-teman.
Kalian screenshot aja. Oke, kita masuk ya ke soal nomor 1. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas KKN dilaksanakan dengan. Oke teman-teman, nah soal ini ada aku tulis di Instagram aku teman-teman, di Instagram story aku. Jadi kalau misalnya kalian mau tiap hari ada kuis, itu silahkan aja follow Instagram aku teman-teman, karena aku di Instagram juga sekarang mulai aktif untuk bikin kuis-kuis TWK, TIU, dan TKP ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas KKN. Itu dilaksanakan dengan, ini yang ditanyakan peran dari masyarakat ya teman-teman, bukan peran dari pemerintah ya. Nah, yang A, memperoleh perlindungan hukum. Kemudian yang B, menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. C. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. D. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara. E. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. Oke teman-teman, bisa kalian pause dulu video ini, terus nanti cocokin jawabannya dengan aku ya. Nah, ini tuh sebenarnya bukan soal yang terlalu penalaran banget ya teman-teman, karena ini tuh merupakan soal yang hafalan ya. Misalnya kalau kalian hafal ini pasal berapa, kan pasti udah tahu jawabannya teman-teman. Tapi dibuat sedemikian rupa untuk kayak lebih ke soal penalaran jadinya teman-teman. Ya gitu deh, dimodif ya jadinya. Oke, coba kita lihat ya pembahasannya. Yang A itu memperoleh perlindungan hukum, B menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang C memberikan informasi. Yang C bukan ya teman-teman, itu memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara, itu bukan dari peran masyarakat ya. Ini yang D memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara. E menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. Oke, sekilas kita lihat kayaknya semua benar ya. Tapi kalau misalnya kalian hafal, coba kalian buka undang-undang kalian teman-teman, yaitu pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002. Coba kalian search ya di Google teman-teman. Nah, di situ menyebutkan bahwa peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas KKN itu dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Oke, ini soal nomor 1 masih belum penalaran banget ya teman-teman, jadi ini kayak pemanasan dulu deh ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Di bawah ini yang termasuk faktor pendorong integrasi nasional. Oke, yang termasuk faktor pendorong integrasi nasional ya teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu optionnya. A. Wilayah Indonesia yang luas yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi lautan luas. B. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Oke, C. Adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. E. Adanya ancaman, hambatan, dan gangguan yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Oke teman-teman, perlu kita ketahui dulu tuh apa sih definisi dari integrasi nasional. Nah, integrasi nasional itu adalah usaha atau upaya untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara agar terciptanya keselarasan dan keserasian secara nasional, teman-teman. Catat ya, itu adalah definisi dari integrasi, yaitu intinya upaya untuk mempersatukan nih, teman-teman. Untuk mempersatukan semua perbedaan, teman-teman, supaya biar serasi nih, gitu ya. Nah, coba kita faktor pendorongnya itu kalau yang A, wilayah Indonesia yang luas. Apakah wilayah Indonesia yang luas ini merupakan faktor pendorong yang namanya persatuan perbedaan? Enggak ya teman-teman, jadi yang A ini juga kurang tepat, aku eliminasi. Kemudian yang B, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menganggap rendah budaya suku bangsa lain.
Apakah adanya paham etnosentrisme ini merupakan faktor pendorong? Menurut aku tidak ya, ini malah kayak faktor perusak ya teman-teman. Oke, yang B aku eliminasi. Kemudian yang C, adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik dari dalam maupun dari luar. Oke, apakah ini menurut kalian merupakan faktor pendorongnya integrasi nasional, teman-teman? Oke, kita keep dulu ya, yang C. Kemudian yang D, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Ini juga bukan ya. Kemudian yang E, adanya ancaman, hambatan, dan gangguan yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Oke, di sini C sama E sama-sama ya teman-teman, yaitu adanya ancaman, kemudian di sini juga ada nih. Kemudian ada hambatan, gangguan ya, ini juga ada nih teman-teman, hambatan, gangguan. Tapi bedanya di kalimat selanjutnya teman-teman, yaitu kalau yang C adalah merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kalau yang ini adalah menyebabkan munculnya sikap atau semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Nah, dari sikap nasionalisme inilah yang bisa terciptanya integrasi nasional, teman-teman ya. Nasionalisme sendiri itu artinya adalah sikap yang atau paham yang cinta sama tanah airnya gitu, teman-teman. Jadi ya, kalau misalnya kita tidak ada sikap nasionalisme, mungkin Indonesia sekarang masih dijajah ya teman-teman. Soalnya kan nasionalisme itu muncul saat organisasi kebangkitan nasionalisme ya, yaitu Budi Utomo gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, adanya ancaman, hambatan, dan gangguan yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Nah, jadi karena ada ancaman seperti penjajahan, kemudian gangguan dari bangsa lain juga, itu ya dapat mendorong awalnya bisa muncul yang namanya semangat nasionalisme, yaitu untuk merdeka gitu kan, untuk bersatu seperti itu. Jadi itu merupakan faktor pendorong integrasi nasional. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke soalnya, di sini aku mau merekomendasikan sebuah website yang bisa kalian gunakan untuk menguji kemampuan kalian udah sampai mana. Dan apalagi kalau bukan di Sobat CPNS ini teman-teman. Nah, di Sobat CPNS ini itu udah disesuaikan ya sama kisi-kisi Permen-Pan RB, dan juga passing grade-nya udah dirubah nih teman-teman, yaitu TKP-nya jadi 166. Nah, di website Sobat CPNS ini kalian tuh bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang banyak dan beragam banget teman-teman, yaitu mulai dari 15 paket tryout, kemudian TO mini atau mini tryout ya teman-teman. Buat kalian yang sibuk banget mungkin bisa dipakai, yaitu 15 soal tiap 15 menit teman-teman. Kemudian setelah itu coba kita lihat di sini apa aja. Ada hasil pembahasannya juga bisa kalian langsung lihat ya. Kalau misalnya kalian udah try out, nanti keluar hasil nilai sama grafiknya. Terus juga pembahasan yang yang simple dan mudah dimengerti teman-teman. Kemudian ada juga materi SKD, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Kemudian juga ada modulnya teman-teman. Nah, itu modul CPNS ya. Ini tuh kayak e-book atau buku elektronik ya. Dia bentuknya buku tapi dikemas atau bisa dalam bentuk PDF teman-teman. Jadi itu bisa kalian akses di mana aja dan kapan aja, dan itu tuh banyak banget ya modulnya teman-teman, dan itu bermanfaat banget buat menambah wawasan atau referensi kalian dalam belajar teman-teman. Nah, semua ini hanya bisa kalian dapatkan dengan 65.000 aja teman-teman. Jadi itu murah banget ya. Jadi udah dapat buku 10 buku nih loh, 10 buku, kemudian dapat materi SKD, kemudian dapat tryout-nya juga dan mini TO-nya juga hanya dengan 65.000 teman-teman. Jadi itu ini worth it banget buat kalian miliki. Nah, kalau misalnya kalian beli nih teman-teman, kalau misalnya kalian beli buku satunya itu aja bisa sampai 100.000 kan teman-teman. Tapi di sini 10 buku dan kawan-kawannya itu kalian hanya bayar 65.000 aja teman-teman. Dan itu sangat recommended dan bermanfaat banget buat kalian. Dan akun ini itu berlaku selama setahun teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja klik link yang ada di description box aku. Oke teman-teman, ini dia kita masuk ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Berikut ini sikap yang sesuai dengan demokrasi Pancasila pada saat mendengarkan putusan musyawarah adalah. Ini merupakan masuk ke sila 4 ya teman-teman. Sila keempat yaitu tentang demokrasi ya.
Nah, kira-kira sikap yang sesuai nih yang harus kita lakukan agar sesuai dengan Pancasila saat mendengarkan keputusan musyawarah atau hasil musyawarah itu apa, teman-teman? Ingat ya, di sini mendengarkan, jangan terkecoh, teman-teman. Oke, yang A, menerima dan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke, kemudian yang B, mendukung agar semua bisa berjalan dengan baik. Oke, kemudian yang C, pasrah karena rangkuman dari kehendak orang banyak. D, bersikap netral sehingga tidak menimbulkan pertentangan. E, adil dan bijaksana agar dapat menguntungkan orang lain. Oke, kalau yang C ini aku jelas langsung eliminasi ya, dia pasrah, teman-teman. Jadi aku jawaban yang kurang tepat. Oke, yang A, B, D, dan E. Ayo, jawaban kalian apa, teman-teman? Coba post di Instagram. Coba post dulu video ini, kemudian nanti komen di kolom komentar. Oke, di sini aku bakalan langsung jawab aja ya, yaitu karena apa sih yang harus kita lakukan saat mendengar hasil musyawarah? Itu adalah yang A, teman-teman. Kita harus menerima dan melakukan dengan penuh tanggung jawab, ya kan? Nah, jadi ini tuh sesuai juga dengan sila Pancasila yang keempat ya, teman-teman. Nah, jadi setiap keputusan hasil musyawarah itu kita harus bisa menerima dengan lapang dada dan juga melaksanakan hasil putusan musyawarah tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab, teman-teman. Oke, jadi fix ya, jawabannya adalah yang A. Atau mungkin kalian ada jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Oke, yang B itu mendukung agar semua bisa berjalan dengan baik. Nah, ini tuh bukan masuk ke dalam sikap mendengarkan hasil musyawarah ya, teman-teman. Jadi ya ini tuh kayak lebih ke apa ya? Saat komprominya, teman-teman, gitu ya. Oke, jadi yang B ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, bersikap netral sehingga tidak menimbulkan pertentangan. Oke, kalau yang D itu lebih ke sikap yang seperti ini. Misalnya kalian lagi musyawarah gitu kan, ngasih pendapat. Tapi misalnya ada kubu yang berbeda sama si kubu, misalnya kubu B itu nggak setuju sama kubu A. Jadi sikap kita itu gimana ya? Kita harus di tengahnya, teman-teman ya. Jadi kita harus bersikap netral, nggak mendukung si kubu B atau nggak mendukung si kubu A ya. Jadi kita bersifat netral supaya tidak terjadi konflik gitu ya, teman-teman. Jadi yang D ini lebih ke sedang berlangsungnya kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi yang D itu aku eliminasi. Kemudian yang E, adil dan bijaksana agar dapat menguntungkan orang lain. Nah, ini juga kurang tepat ya. Nah, jadi fix nih jawaban satu-satunya untuk mendengarkan hasil musyawarah itu adalah harus menerima dengan lapang dada dan melakukan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Langsung ya, kita ke pertanyaannya aja. Yaitu melihat pendukungnya yang makin memanas, integritas Gus Dur terhadap kedamaian negara dapat dilihat dengan tindakan yang dilakukannya, yaitu kata kuncinya itu adalah integritas Gus Dur terhadap kedamaian negara, teman-teman. Dapat dilihat dengan tindakan yang apa? Oke, coba kita baca sedikit ya narasinya. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur menjadi presiden pilihan rakyat pada pemilu 1999. Setelah menjabat, Gus Dur membentuk kelompok untuk mengawasi proses reformasi dan pengelolaan negara. Selama menjabat, banyak kontroversi dari kebijakannya sehingga situasi politik di akhir masa jabatan Gus Dur banyak pihak yang ingin melengsarkannya. Namun, pendukung Gus Dur sempat maju dan mengepung gedung MPR DPR di Jakarta. Akhirnya, pada 23 Juli, MPR memutuskan Gus Dur turun dari jabatannya. Melihat pendukungnya yang makin memanas, integritas Gus Dur terhadap perdamaian negara dapat dilihat dengan tindakan yang dilakukannya, yaitu teman-teman, kalau kalian masih ingat dengan situasi ini ya, pada 23 Juli ya, teman-teman. Nah, kalau kalian masih ingat sama cerita ini, kalian pasti langsung bisa jawab sih pertanyaannya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ingat atau nggak tahu nih tentang masalah ini, tanpa kalian lihat beritanya atau apapun itu, kalian udah bisa jawab, teman-teman. Karena yang penting kalian udah ketemu nih sama kata kuncinya, itu adalah integritas. Integritas si Gus Dur itu terhadap perdamaian atau kedamaian negara, itu dapat dilihat dengan tindakan apa?
Oke, kalau yang A itu melarang pendukungnya menciptakan kegaduhan dan meminta tetap meyakini kapabilitas pemerintah dalam menuntaskan persoalan politik. Oke, boleh ya. Kemudian yang B, memimpin massa mengadakan banding karena keputusan MPR dirasa menyimpang dari UUD 1945. Oke teman-teman, kita keep aja lah dulu ya, kita baca aja dulu semua. C, mengunjungi pondok pesantren untuk bernegosiasi agar pihak pesantren memberikan dukungan kepadanya. D, menghimbau ulama agar ikut terjun ke politik untuk mendukung dirinya. E, menghimbau pendukungnya untuk turun ke jalan dan meminta dukungan agar dirinya tetap menjadi presiden. Oke teman-teman, di sini kan dia bilang kedamaian negara ya, berarti dia tidak mau memunculkan konflik, yaitu perkelahian atau pertentangan kayak gitu ya kan, kerusuhan seperti itu. Jadi jawabannya tepat itu adalah yang A teman-teman. Nah, Gus Dur ini melarang pendukung-pendukungnya untuk menciptakan kegaduhan nih teman-teman ya kan, karena dia itu cinta damai ya sama negara teman-teman, dan meminta untuk tetap meyakini kapabilitas pemerintah dalam menuntaskan persoalan politik, walaupun dia saat itu banyak menerima berbagai macam cacian, fitnah segala macam itu ya, tapi dia menerima semuanya itu dan menyarankan supaya pendukung-pendukungnya itu tidak menciptakan kegaduhan di Jakarta pada masa itu teman-teman. Jadi yang A ini adalah jawabannya. Kemudian yang B itu memimpin massa mengadakan banding karena keputusan MPR dirasa menyimpang dari UUD 1945. Nah, pada saat itu Gus Dur tidak mengadakan banding ya teman-teman terhadap keputusan MPR ya kan, karena dia juga ingin menciptakan kedamaian di negaranya teman-teman, di negara Indonesia, karena tidak ingin pendukungnya itu bentrok nih sama yang orang yang kontra sama dia. Jadi dia menghindari hal itu teman-teman. Jadi yang B itu aku eliminasi. Yang C, mengunjungi pondok pesantren untuk bernegosiasi agar pihak pesantren memberikan dukungan kepadanya. Ini juga bukan ya. Nah, pihak pendukung dari Gus Dur itu salah satunya adalah santri-santri ya di pondok pesantren ini teman-teman. Oke, kemudian yang D, menghimbau ulama agar ikut terjun ke politik untuk mendukung dirinya. Ini juga bukan. Kemudian yang E, menghimbau pendukungnya untuk turun ke jalan. Berarti demo ya, jadi ini kurang tepat. Oke, jadi ya jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, sesuai dengan kata kunci yaitu kedamaian negara, teman-teman. Oke, fix ya A. Kalau misalnya kalian ada jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Ataupun mau nambahin jawaban dari aku, silahkan komen juga di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor terakhir. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, ini dia soalnya. Coba kita langsung baca aja ya ke soalnya. Teladan yang dapat kita ambil adalah, coba teladannya siapa nih teman-teman? Itu berbicara mengenai Muhammad Hatta, tidak dapat diragukan integritas yang dimiliki terhadap negara. Muhammad Hatta yang dari awal tidak setuju ideologi komunisme di Indonesia. Ia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden setelah Soekarno ingin menerapkan politik Nasakop. Hatta memiliki menjadi orang biasa dibanding melanggar idealismenya karena komunisme dianggap tidak sesuai dengan integritas bangsa. Teladan yang dapat kita ambil. Oke teman-teman, Nasakom, kita ingat ya, Nasakom itu merupakan salah satu penyimpangan di masa Orde Lama ya teman-teman, pada masa Soekarno dulu nih. Nah, ini merupakan Nasakom adalah salah satu penyimpangan nih. Nah, ternyata si Muhammad Hatta ini juga dia tidak setuju kalau misalnya Indonesia ideologinya diganti dengan komunisme, teman-teman, karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa ya kan. Nah, jadi teladan yang dapat kita ambil itu apa, teman-teman? Oke, coba kalian lihat nih satu persatu optionnya teman-teman, mana yang benar. Kemudian kalian cermati lagi bacaannya, kemudian dan cari kata kuncinya ya. Kalian pertama, tipsnya adalah kalian baca dulu dengan sebaik-baiknya, kemudian kalian temukan kata kuncinya. Terus kata kuncinya itu harus kalian cocokin dengan si optionnya teman-teman. Jadi biar nyambung teman-teman gitu ya. Jadi itu dia trik untuk menjawab soal TWK yang penalaran teman-teman. Oke, seperti biasa karena ini soal terakhir, jadi ini adalah PR buat kalian teman-teman. Dan jangan lupa komen di kolom komentar karena aku bakalan tungguin jawaban-jawaban kalian. Oke teman-teman, segitu dulu 5 video dari aku ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu pantengin channel aku. Maaf ya berisik teman-teman. Aku di sini lagi ada orang yang kerja di rumah ini teman-teman. Oke, see you next video. Bye bye.